Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Nah, pada kesempatan ini kita telah masuk pada tema 3, tokoh dan penemuannya. Untuk sub tema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1. Nah, kira-kira orang terdahulu memanfaatkan cahaya apa ya sebelum adanya listrik? Nah, ayo, kira-kira orang terdahulu memanfaatkan cahaya apa ya? Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, orang terdahulu itu menggunakan lilin, obor, dan petromax. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan lingkunganmu pada malam hari. Bagaimana keadaannya? Nah, kalian lihat lampu-lampu dimanapun itu menerangi setiap sudut-sudut ruang dan sudut-sudut kota yang ada di lingkunganmu. Semuanya pasti menggunakan listrik. Nah, tahukah kamu siapa penemu listrik itu? Penemu listrik adalah Michael Faraday. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian listrik
seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih memahami, bongkarlah senter yang kamu miliki. Kemudian, amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut. Nah, pada nomor 1, komponen baterai. Komponen baterai ini sebagai sumber arus listrik. Yang kedua adalah lampu reflektor. Fungsi lampu reflektor ini yaitu untuk mengempulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Nah, yang ketiga adalah lempeng logam, yaitu sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Yang keempat adalah saklar on-off, yaitu untuk menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Nah, jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar berikut. Nah, sampai dulu di sini dulu ya pelajaran kita untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.